Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke cerita. Chen Fan berkata, kenapa Fang Hong belum kembali? Ini kacamata harus ini. Kacamata, mungkin ya. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan dengan teman perempuannya. Hei, aku hanya pergi sebentar. Apa kalian merindukanku? Aku mengerti kenapa pria sepertiku banyak disukai wanita. Limu berkata, Fang Hong, katakan apa yang kau lakukan pada nona itu. Chen Fan juga berkata nih, bocah bau, kenapa kau punya banyak kenalan dengan wanita cantik sementara kita masih bujangan? Dengar semuanya, aku benar-benar tidak ada hubungannya dengannya. Bisa dibilang dia adalah majikanku. Hei, berhenti bicara omong kosong. Apa kau berkencan dengan beberapa gadis? Bukankah kita adalah teman? Kenapa kau tidak memperkenalkannya pada kami? Tiba-tiba gelap nih. Hei, kenapa kau mematikan lampunya? Ayo cepat tidur, kita akan mengikuti pelatihan militer besok. Oke, ini langsung lompat ke besoknya ya. Langsung militer tuh pelatihan tuh. Limu berkata, Limu apa Chen Fan sih? Oke, Chen Fan rambutnya agak jabrik. Kalau Limu rambutnya agak cowok-cowok, kayak cowok-cowok rambut belah tengah gitulah. Berarti ini Chen Fan. Chen Fan berkata, kau bilang instruktur kita bukan seorang wanita. Fang Hong berkata nih, menurutku gak mungkin kita mendapatkan instruktur wanita. Siapa bilang gak mungkin? Apa aku bukan seorang wanita? Hah, pembohong, ini mah seorang putri. Dia sangat cantik. Aku ingin Lanjut. Dengar, semuanya, jangan bicara jika tidak disuruh, atau kalian akan berlari 5 putaran. Langsung diam tuh. Apa kalian mengerti? Jika mengerti, kalian harus segera menjawabnya. Iya, instruktur. Apa kalian belum makan? Aku tidak bisa mendengarnya. Ya, instruktur. Bagaimana denganmu? Kenapa kau tidak menjawab? Fang Hong menjawab nih. Apa Anda yakin ingin mendengarnya? Aku khawatir Anda nggak bisa menahannya. Si instruktur membalas. Apa kau tidak mengerti apa yang aku katakan? Jika mengerti, kau harus segera menjawabnya. Aku sudah sering melihat orang sepertimu, dan aku punya ratusan cara untuk menghadapi orang sepertimu. Lebih baik kau mematuhiku. Siap. Kenapa siap? Dan si instruktur langsung terhempas nih, dan langsung tumbang. Sudah aku bilang, kalau kau menyuruhku berteriak, kau tidak akan bisa menahannya. Ini akan menyebabkan masalah lagi. Sakit sekali. Ini apa yang terjadi? Fang Hong, kau sungguh keterlaluan. Aku hampir tuli karenamu. Mulutmu sungguh berbahaya. Cepat, bawa dia ke rumah sakit. Tidak perlu pergi ke rumah sakit. Hal sekecil ini, aku bisa sembuhkan dia. Terus disembuhin, dilakuin tuh. Hah, apa yang dilakukan? Terus akhirnya bangun tuh si instruktur. Dia udah sadar. Hei, apa yang sudah kau lakukan padaku? Fang Hong menjawab nih, saya hanya melaksanakan perintah dan Anda jatuh pingsan. Saya tidak berbohong. Terus tiba-tiba, kering-kering. Hah, Chen Po. Halo Paman Chen. Si instruktur berkata, hei, kau gak boleh menelpon selama pelatihan militer. Chen Po berkata nih, Fang Hong, aku ada di depan sekolahmu. Cepatlah keluar. Aku pergi dulu sebentar. Hei, aku tidak mengizinkanmu keluar. Suatu kehormatan sampai diingatkan oleh wanita cantik seperti Anda. Sampai jumpa kau. Dan akhirnya Fang Hong keluar nih. Nah, di depan ada si Chen Po. Fang Hong, ada apa?
kita bicara di dalam mobil. Fang Hong bertanya, apa ada yang salah dengan Shuchi? Chen Po menjawab nih, ini ada kaitannya dengan Nona. Pemerintah akan mengadakan pelelangan sebidang tanah, dan pelelangan akan diadakan di Cincun sore ini. Semua manajemen menghadiri pertemuan itu, termasuk Shuchi. Xiao Chen dan putranya juga akan berpartisipasi. Aku khawatir kejadian hari itu ada kaitannya dengan mereka. Waspadalah dengan kedua orang ini. Untuk berjaga-jaga, ketua memintaku untuk membawamu bersamaku. Tenanglah, aku akan ikut. Terus mereka berangkat. Di suatu tempat, ada yang berteriak nih, tolong, biarkan aku pergi. Nah, ini orang baru kah? Ya, orang baru, Min. Iya ya. Nah, pria ini berkata, aku tidak mengerti, bukankah kau lajang? Kenapa kau tidak menerimaku? Kau bisa mencobanya dulu. Mungkin kita ini cocok, Tuan Chang. Aku pikir siapapun yang mempunyai harga diri akan pergi dengan sopan sekarang. Tidak seperti dirimu tanpa martabat. Oke, berarti ini yang cowok Tuan Chang ya. Piping, jangan bicara seenaknya. Aku memujukmu dengan sopan, dan aku ingin kau memberikanku kesempatan. Nah ini, oke, berarti yang cewek piping. Tiba-tiba, bro, jangan memaksa perempuan. Apa kau tidak malu? Sudah ditolak olehnya. Si Tuan Chang berkata nih, pergilah. Kenapa kau ikut campur urusanku? Ini tempat umum. Kenapa kau menyuruhku untuk pergi? Jaga ucapanmu. Jangan salahkan aku. Jika terjadi sesuatu padamu, jasmu mungkin akan terpotong kalau kau tidak berhati-hati. Bocah, kau berani meremehkanku. Chen Po berkata nih, Menteri Pai, apa yang terjadi? Oh, menteri guys. Piping ya? Piping menjawab nih, hanya sedikit kesalahpahaman, jangan khawatir. Tiba-tiba Chen Po kayak aneh tuh. Dalam hati Fang Hong, ada yang aneh dengan mata Chen Po. Piping bertanya, Chen Po, apa ada sesuatu di wajahku? Tidak ada. Apakah ada sesuatu di antara mereka? Nah, terus tiba-tiba nih ada yang datang dan berkata, Saudara Fang, kenapa kau tidak masuk? Dalam hati Tuan Chang, Chang Hong tuh. Oh, Chang Hong tuh yang datang. Fang Hong berkata nih, aku kebetulan bertemu dengan berandalan yang menggoda seorang wanita. Tuan Chang membalas, siapa yang kau bicarakan? Dalam hati Tuan Chang, tunggu, berapa umur anak ini? Kenapa dia disebut saudara oleh Chang Hong tuh? Chang Hong tuh berkata, bukankah ini Tuan Chang? Apa yang terjadi? Tuan Chang, nih Tuan Chang kan yang karakter baru kan namanya Tuan Chang, dipanggil Tuan Chang. Sedangkan kalau Hong Tu itu Chan. Nah, kalau misalnya Mimin ada ngomong Tuan Chan atau Chang itu coba denger ya, karena takutnya kebolak-balik. Tuan Chan Hong Tu ini hanya salah paham. Aku hanya ingin mengajaknya minum, tapi karena Menteri Pai tidak bisa, jadi dia menolaknya. Aku masih punya beberapa urusan untuk dibicarakan, jadi aku pergi dulu. Dalam hati Tuan Chang, tidak ada wanita yang tidak bisa aku dapatkan di dunia ini. Piping, tunggu aja, aku pasti akan mendapatkanmu. Nah nih Chan Hong tuh berkata, Saudara Fang, izinkan aku memperkenalkannya padamu. Ini adalah Menteri Departemen Keuangan Grup Hong Tu. Dia adalah wanita yang hebat dalam manajemen keuangan. Halo, namaku Piping. Terima kasih untuk yang barusan. Aku Fang Hong, suatu kehormatan bagiku untuk membantu wanita cantik sepertimu. Nah terus di dalam, kita lihat nih, ada siapa? Si ini Shuchi. Fang Hong. Nah Shuchi ngeliat Fang Hong juga lihat Shuchi nih. Tubuhnya pulih dengan cepat. Dalam hati Shuchi, kenapa dia datang ke sini? Fang Hong berkata, kenapa kau keluar begitu cepat? Meskipun obatku manjur, aku bukan dewa. Kau harus beristirahat. Aku baik-baik aja. Terima kasih. Fang Hong merespon, apa aku nggak salah dengar? Nona Chan Shuchi berterima kasih padaku. Terus tiba-tiba ada yang datang nih, si Ying atau Xiao Ying atau Ying. Fang Hong, apa yang kau lakukan di sini? Xiao Ying, kau terlihat tampan menggunakan seragam militer. Ya, kau emang yang terbaik. Aku pergi dulu. Aku tidak ingin mengganggu kalian. Dalam hati Shuchi, kenapa aku merasa tidak nyaman melihat mereka bersama? Apa aku jatuh cinta padanya? Terus si Hong Tu memperkenalkan seseorang lagi nih. Saudara Fang, aku kenalkan padamu, ini adalah asisten sekretaris komite partai kota, asisten Huang. Oke, Mimin catat dulu. Dalam hati Fang Hong, komite partai kota. Huang berkata, kau pria muda yang berbakat. Tidak heran, sekretaris Ren berulang kali mengatakan padaku untuk berterima kasih secara pribadi. Fang Hong bertanya, terima kasih? Aku gak ingat nama itu. Fang berkata nih, kau masih ingat gadis yang terkena racun yang kau selamatkan di Cincun terakhir kali? Itu adalah sekretaris Ren. Kayaknya mendingan Ren deh guys, kan kalau bahasa Mandarin kan kayak kemarin Mo Chen Ren, bukan Mo Chen Ren. Mo Chen Ren, sekretaris Ren. Asisten Huang berkata, aku datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih karena dia nggak bisa datang karena sibuk. Sekretaris Hang terlalu berlebihan. Aku hanya ingin menyelamatkan dan nggak peduli siapa itu. Aku hanya berpegang teguh pada prinsipku bahwa semua orang berhak diselamatkan. Asisten Huang berkata, berpikir untuk menyelamatkan orang tanpa memandang statusnya. Kau itu sangat baik. Terus ada orang yang datang nih. Sekretaris Huang, Presiden Chan, apa terjadi sesuatu sampai membuat kalian tersenyum bahagia? Ternyata datang si tua muda Xiao Yichai bersama ayahnya. Ayahnya berkata, apakah kalian ingin berbagi cerita denganku?
Xiao Chen, asisten Huang berkata, Tuan Xiao juga ada di sana hari itu dan melihat dengan mata Anda sendiri pemuda ini menyelamatkan seseorang. Aku ingat hari itu ada seorang pemuda yang menyelamatkan sekretaris Ren, tapi di sana terlalu banyak orang, jadi aku hanya melihat bagian belakangnya aja. Dalam hati Fang Hong, insiden itu pasti ada hubungan dengannya, dan sekarang dia masih bisa tertawa di sini. Apa tujuan sebenarnya rubah licik ini? Asisten Huang berkata nih, pemuda ini bernama Fang Hong. Oh, ternyata pemuda jenius yang mereka bicarakan adalah kamu. Ketika aku pergi ke rumah sakit untuk berkunjung, para dokter mengatakan bahwa dia diselamatkan oleh orang jenius dan berbakat. Tuan Xiao bisa aja, aku hanya melakukan pekerjaanku sebagai dokter, tidak seperti orang lain yang menggunakan cara ilegal untuk mendapatkan keuntungan tanpa memandang anak cucu mereka. Fang Hong, jaga ucapanmu. Aku sedang membicarakan orang lain. Kenapa kau jadi marah? Kau, Fang Hong melanjutkan nih. Aku hanya bercanda. Kenapa kau menganggapnya serius? Jika aku terus di sini, aku hanya akan mengganggu kalian. Jadi aku pergi dulu. Dalam hati tua muda ini nih, tua muda Xiao Yichai kalau nggak salah. Mimin nggak tahu nih, kan dipanggil tua muda Xiao Yichai kan. Nah, harusnya sih yang anaknya ya, yang Xiao Yichai namanya. Terus kan dia manggil ayah, ya udah ayahnya berarti. Kalau ada salah koreksi. Dalam hati tua muda Xiao Yichai, Fang Hong, kau benar-benar cari mati. Nah terus ini ada Chen Po. Nah terus kita lihat Pai Ping. Nah Pai Ping lagi menelpon seseorang nih. Oke, aku tahu. Terus ada G-Wagon muncul gitu kan. Hah? Tiba-tiba orang-orang dari G-Class itu, G-Wagon langsung keluar nih. Dan langsung, hey, apa yang kalian lakukan? Si Pai Ping langsung ditangkap dan langsung disekap dan dimasuki ke mobil, dan mereka langsung kabur. Pai Ping dan si Chen Po melihat kejadian itu, dan di saat yang sama ada yang berlari nih, dan ternyata itu adalah Fang Hong. Hah, Fang Hong? Terus nih ditelepon nih, siapa namanya? Si Chen Po nelfon Fang Hong. Fang Hong, Pai Ping diculik. Iya, aku tahu, aku akan mengejarnya sekarang. Chen Po, apa Menteri Pai punya musuh? Sejauh yang aku tahu, Menteri Pai tidak memiliki musuh. Jika ada, itu hanya Chang He yang selalu menghantuinya sepanjang hari. Tapi aku tidak yakin aku akan mengejarnya. Kalau kau punya pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menghubungiku. Aku serahkan Shuqi padamu. Chen Po berkata, tenanglah, aku akan menjaganya. Terus Fang Hong nelfon orang lagi nih. Hey, bukankah ini saudara Fang? Fang Hong berkata, bantu aku memeriksa sebuah mobil, sebuah SUV tanpa lisensi warna putih. Aku baru aja meninggalkan Cintan. Aku ingin tahu kemana perginya. Apa yang terjadi? Ya udah lupakan aja. Jaga dirimu baik-baik. Dan si Fang Hong langsung nih naik sepeda. Super Saiyan mood. Dalam hati Chen Po, jika dia berani menyakiti Pai Ping, gak peduli siapa dia, akan aku hancurkan. Kita lihat nih, di jalan ada BMW Z4. Z4. Jadi cowok sama cewek gitulah. Ceweknya berkata, hebat, sangat kencang. Cowoknya berkata nih, tentu saja, aku belum pernah bertemu lawan di sini. Gak ada yang berani menentangku. Tapi tiba-tiba lewat tuh Fang Hong. Hah, apa aku nggak salah lihat? Sepeda. Terus ditelepon orang yang tadi ditelepon sama si Fang Hong berkata nih, aku menemukan mobil itu berada di persimpangan Lanyan Avenue dan Chongqing Road. Dan sekarang masuk gang kecil. Oke, terima kasih. Kita sekarang pergi nih ke G-Wagon-nya. Nah, di dalam nih yang nyetir nih, orang-orang yang mensekap tadi tuh. Orang yang kira berkata, bos ini sangat baik hati, memberikan uang secara gratis. Yang kanan merespon, uang ini cukup untuk kita bersenang-senang. Apa kita terlalu berlebihan saat menculiknya? Akankah? Tenang aja, bos kita ini orang besar. Jangan khawatir, ayo kita pergi minum. Tapi tiba-tiba, boom. Hah, suara apa itu? Sepertinya seseorang menabrak mobil kita. Saat dilihat, sepedanya tembus. Hah, brengsek, siapa yang melakukannya? Si botak bertanya, apa yang terjadi? Seseorang menabrak mobil. Apa kalian yang menculik Pai Ping? Kau mau mencoba menjadi seorang pahlawan? Apa aku gak salah lihat? Seorang bocah berani berbicara seperti itu kepada kita. Hei bocah, pergilah. Jangan salahkan kami jika bersikap kasar. Aku beri waktu 10 detik. Terus, dalam 10 detik, mereka berdua langsung dihajar. 10 detik terlalu lama. Lebih cepat berarti ya. Tapi saat dibuka, di dalam ternyata ada orang nih yang menodongkan pistolnya. Bocah, berani ya kau menggangguku saat lagi tidur? Kau udah bosan hidup? Gimana Pai Ping? Apa kau tidak mengerti apa yang aku katakan barusan? Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Terus si Fang Hong langsung melempar jarumnya nih. Tek-tek dikena pipinya tuh dua-dua itu, di bawah mata gitulah. Dalam hati orang ini, tanganku gak bisa bergerak. Apa yang telah dilakukan oleh anak ini? Aku bertanya lagi, dibawa kemana Pai Ping? Pistol ini bukan untuk menakut-nakutimu. Terus si Fang Hong ngambil pistolnya dan langsung ditembak ke lehernya tuh. Katakan, siapa yang telah menyuruhmu untuk menculik Pai Ping? Dan kau telah membawanya kemana? Jika tidak, peluru selanjutnya akan mengenai kepalamu.
Nah sekarang kita pergi nih ke piping nih. Piping diikat, ternyata di situ ada si Tuan Chang. Chang berkata, hehehe, kau benar-benar cantik. Tidak heran para pria di luar sana telah mengatakan bahwa kau adalah wanita yang paling ingin ditaklukkan. Laki-laki yang biasa aja gak akan berani untuk mendekatimu. Anggur sangat cocok denganmu, rahasia luar biasa. Apapun yang aku inginkan, aku akan mendapatkannya. Ini bukan sesuatu yang bisa kau tolak. Tenanglah, selama kau mematuhiku, aku tidak akan menyakitimu. Kau itu sampah. Ceplas ditampar tuh. Kau berani mengejekku. Lihatlah sekarang dirimu sendiri. Bahkan jika kau mati, tidak akan ada yang tahu. Ups, maaf sayang. Apa itu menyakitkan? Karena kau tidak mematuhiku, aku jadi memukulmu. Dan aku benar-benar patah hati. Tetapi sangat menarik melihatmu ketakutan. Ayo, mari kita mulai nikmati waktu yang indah ini. Tiba-tiba, pria cabul sepertimu benar-benar menjijikan. Siapa? Yang paling aku benci adalah pria sepertimu. Menyakiti seorang gadis tidak bisa dimaafkan. Jangan takut nona, aku akan membereskan sampah ini. Ternyata Fang Hong udah sampai guys. Dalam hati si Tuan Chang, bocah ini lagi. Dia bisa menemukan tempat ini. Fang Hong, hey, apa yang kalian lakukan? Seseorang telah menyelinap masuk. Cepat datang sini dan tangkap dia. Hey, apa kalian nggak dengar? Kalian mendengarku nggak? Berhentilah berteriak. Tidak akan ada yang menjawab panggilanmu itu. Orang-orangmu sedang bersantai sekarang. Hah? Apa yang kau bicarakan? Bocah, berani kau mencari masalah denganku. Bagaimana bisa kau menemukanku di sini? Fang Hong membalas. Kenapa? Tujuanku adalah untuk menyelamatkan Piping. Dan aku akan mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria. Mengajariku menjadi seorang pria. Jangan berpikir kau bisa melakukan apapun. Setelah mengalahkan beberapa pengawal yang tidak berguna itu. Mendengarkan apa yang kau ucapkan, kau terlihat hebat. Aku ingin melihat apakah itu benar. Kita lihat nih, si Tuan Chang ngeluarin senjata. Gue lupa namanya. Intinya yang dipakai Bruce Lee itu loh. Nah itulah, kalian bisa lihat kan. Berani bersikap sombong di hadapanku. Kau harus tahu akibatnya. Aku akan mengubah wajahmu menjadi jelek. Nunchaku ya namanya ya. Nunchaku, sangat menarik. Biarkan aku melihat kekuatanmu. Jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Tapi Fang Hong langsung maju dan langsung menamparnya. Sangat lambat. Dan apa kau bisa diam? Berisik. Berani kau memukul wajahku. Aku akan membunuhmu. Matilah kau. Kita lihat nih, si Chang menyerang. Set. Tapi Fang Hong mundur dan menghindarinya terus nih. Kau bilang ingin membunuhku, tetapi sangat mengecewakan. Terus si Fang Hong langsung cetak tuh ke badannya tuh. Dan si Tuan Chang langsung terhempas jauh tuh. Dalam hati Piping, Fang Hong, dia sangat hebat. Dalam hati si Tuan Chang, seberapa kuat anak ini? Perutku. Terus dia melirik. Tuan Chang melirik. Terus dia mengambil sebuah pisau nih atau belati dan langsung ditodongkan ke leher dari si Piping. Menyerahlah dan berlutut. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Akan kuhitung sampai 3. Tapi tiba-tiba nunchakunya dilempar tuh dan kena tangannya si Tuan Chang dan langsung tangannya sampai hancur gitu, cok. Tanganku! Kau ingin melakukannya bahkan sebelum aku mulai. Sepertinya kamulah yang masih belum mengerti situasinya. Sekarang berlututlah dan aku akan menghukummu. Kau pikir kau siapa? Berani melakukan ini padaku, ha? Ayahku akan membunuhmu. Ceprat, langsung ditendang tuh. Tetapi sayangnya, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Selama kau membiarkanku pergi, aku akan memberikan apapun padamu, uang atau yang lainnya. Aku bisa melakukannya. Yang kau katakan itu sangatlah menggoda. Aku akan menerimanya. Tapi apa? Aku berjanji tidak akan mengganggumu kembali di masa depan. Terus, nih si Piping nih. Kita lihat Piping maju nih. Fang Hong berkata, keputusannya ada di tangan gadis cantik ini. Aku serahkan sampah ini padamu. Tuan Chang berkata, Piping, aku telah egois. Aku sangat menyukaimu dan aku gak bisa mengendalikan diriku. Aku berjanji, aku tidak akan pernah lagi mengganggumu. Kau akan memaafkanku kan? Terus si Piping, ditendang. Rip. Dan langsung tumbang. Fang Hong berkata, mengerikan. Sepertinya dia tidak akan mempunyai keturunan di masa depan. Tetapi dia layak untuk mendapatkannya. Tanganku sakit. Fang Hong mengecek dan berkata nih, tanganmu bengkak karena aliran darah yang tersumbat dalam waktu kurun yang lama. Bajingan ini sangat kejam. Mungkin ini agak sedikit sakit, tapi kau harus menahannya sebentar. Terus diobati nih. Kau. Dalam hati Piping kan? Piping. Perasaan ini sangat nyaman. Ini adalah perasaan seperti sedang dipeluk oleh alam. Angin. Aku merasakan angin. Sangat keren. Tubuhku belum pernah merasakan hal seperti ini. Luar biasa. Ada apa?
Apa kau merasa gak nyaman? Enggak, tolong jangan berhenti. Aku tidak menyangka kau memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tidak perlu berterima kasih. Bagaimana dengan hadiah atas penyelamatanku? Aku sudah menunggunya untuk waktu yang lama. Aku tidak baik jika kita melakukannya di sini. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!